Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur memiliki daya tarik tersendiri dalam berbagai hal. Kalau kamu mencoba wisata kuliner dan wisata alam misalnya, itu sudah biasa. Di Kabupaten Lamongan terdapat setidaknya 7 destinasi wisata religi serta wisata kerukunan yang mencerminkan dan toleransi masyarakat. Ayo ikuti jelajah negeri Kabupaten Lamongan bersama Tempo. Jalan-jalan ke pasar ikan, jangan lupa membeli pakan. Menjelajah Kabupaten Lamongan, ada banyak hal tak terlupakan. Makam Sunan Derajat terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Ajaran Sunan Derajat yang terkenal adalah paring teken marangkan kaluyen lan wuto, paring pangan marangkang kaliren, paring sandang marangkang kawudan, paring payung marangkang kudanan. Arti dari pesan-pesan tadi adalah, berikanlah tongkat kepada orang yang berjalan di jalan yang licin dan buta, berikanlah makan kepada orang yang kelaparan, berikanlah pakaian kepada orang yang tidak berpakaian, berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Makam Sendang Duur terletak di puncak Bukit Amitunan atau Gunung Tunon di Desa Sendang Duur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Kendati berada di puncak bukit, akses jalan menuju makam ini sudah tersedia dengan baik. Dari sisi arsitektur, kompleks makam Sunan Sendang Duur merupakan perpaduan antara Islam dan Hindu. Akulturasi ini tampak dari bentuk tugu bentar di bagian depan dan gapura paduraksa. Gapura paduraksa kalau memang secara arti itu sebenarnya pembatas dari tempat publik ke tempat khusus. Jadi kalau tradisi orang-orang dulu, orang-orang Hindu itu, jadi kalau sudah masuk ke gapura paduraksa itu artinya sudah masuk ke area khusus atau tempat khusus. Ada kadang-kadang di gapura-gapura ada suatu tempat itu kalau ada gapura bentar itu biasanya cenderung dibuat di pintu masuk atau gapura penyambutan. Jadi biasanya itu yang atasnya misah itu gapura bentar seperti yang di depan. Nah, yang di sini kan gapura paduraksa, istilahnya sudah masuk tempat khusus atau tempat privat. Pak, gapura paduraksa ini udah ditetapkan sebagai ikon dari Kabupaten Lamongan ya? Oh iya, jadi gapura paduraksa ini kebetulan sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menjadi ikon kota Lamongan. Mungkin yang Mbak lihat di perbatasan Gresik Lamongan, mau masuk Lamongan itu kan gapura paduraksa besar. Nah, ini sudah ditetapkan memang sama pemerintah Lamongan, jadi bukan hanya di kecamatan, di desa-desa pun di kelurahan, jadi itu kan ada lambang paduraksa karena memang sudah dipatenkan untuk menjadi ikon Lamongan. Tak hanya berziarah, pengunjung yang datang ke makam Sunan Sendang Duur juga dapat berbelanja aneka produk UMKM berupa kerajinan batik tulis, emas, dan bordir. Ibu ini sudah mulai memproduksi batik ini dari tahun kapan? Udah sejak dari dulu, sejak nenek moyang kita. Akan tetapi kita dicanangkan oleh Bapak Bupati Lamongan sejak tahun 2010. Yang beda dari batik Sendang Duur ini apa sih? Kalau batik dari Sendang Duur punya ciri khas tersendiri, yaitu punya motif yang ikonnya kita ambil dari makam Sunan Sendang Duur. Makam ini terletak di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Ini adalah makam ayah dari Sunan Giri, yaitu Syekh Maulana Ishak. Lokasi makam Syekh Maulana Ishak berada di tepi laut dengan pemandangan yang indah. Di sini juga terdapat Masjid Al-Abror yang menjadi peninggalan Syekh Maulana Ishak. Nyi Andangsari adalah Ibunda Mahapati Gajah Mada. Makam ini terletak di atas bukit setinggi 100 meter di Desa Cancing, Kecamatan Nyimbang, Kabupaten Lamongan. Untuk sampai ke makam ini, pengunjung harus meniti anak tangga hingga ke puncak. Saat berwisata religi ke suatu daerah, tak lengkap rasanya jika belum berkunjung ke Masjid Agung. Ya, sekarang kita berada di Masjid Agung Lamongan di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyhari, Tumenggungan, Kabupaten Lamongan.
Masjid Agung Lamongan berusia lebih dari 1 abad, tepatnya sejak 1908 atau 115 tahun yang lalu. Desain Masjid Agung Lamongan menerapkan arsitektur Jawa yang khas. Di masjid ini terdapat mushaf Al-Quran terbesar dengan ukuran 240 x 155 x 18 cm, karya Ustadz Rusdi Aliuddin. Baik, selamat siang Bu Kadis. Ini izin mau nanya ya Bu. Iya. Jadi di Masjid Agung ini apa aja sih Bu yang masih dilindungi mulai dari dulu sampai sekarang dan kondisinya itu seperti apa Bu? Iya, selain Al-Quran raksasa, juga ada 2 peninggalan yang ada di depan. Nanti kita lihat di sana ya. Iya. Ada ini menara yang masih kita pertahankan dan juga 2 prasasti yang ada di depan, yaitu prasasti Temenggungan 1 dan Temenggungan 2. Ayo ke depan kita lihat. Iya, ya. oke. Nah, ini prasastinya ada Temenggungan 1. Ini sebagai edukasi teman-teman adik-adik TK dan juga SD. Nah, ini Mbak yang kedua seperti yang tadi sama persis. Ini juga salah satu peninggalan di masjid ini dan juga sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Kemenristek dan Dikbud. Selain Masjid Agung juga ada Masjid Namira, itu juga banyak sekali para jamaah yang hadir dengan luasan pengunjung ataupun para jamaah sekitar 2.500 dan nuansa arsiteknya adalah Timur Tengah gitu Mbak. Baik, terima kasih ya Bu Kadis buat waktunya, ilmunya juga. Kita jadi tahu apa aja sih masjid yang ada di Lamongan ini dan sejarah-sejarahnya. Setelah berkeliling ke 5 destinasi wisata religi di Kabupaten Lamongan, kini saatnya kita belajar tentang toleransi. Mau tahu tempat belajar toleransi yang paling kasat mata di Lamongan? Datanglah ke Desa Wisata Balun yang disebut juga Desa Pancasila. Desa Balun terletak di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Desa ini bisa dibilang miniatur keberagaman di Indonesia. Di Desa Balun terdapat 3 tempat ibadah, yakni Masjid Miftahul Huda, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan Pura Sweta Mahasuci. Wisatawan yang berkunjung ke Desa Balun dapat mempelajari bagaimana masyarakat menjaga kerukunan dalam kebinekaan. Oke, selamat sore Pak. Saya mau minta waktunya buat nanya-nanya tentang Desa Balun. Jadi gimana sih Pak caranya warga Desa Balun itu menyikapi toleransi perbedaan agama dan juga kerukunannya? Kami mendidik mereka dan melibatkan semua tokoh agamanya, selalu berkomunikasi dengan pemerintah desa. Jadi setiap momen tertentu kami sarankan agar baik itu remaja lintas agama ataupun tokoh lintas agama untuk membuat acara yang nanti akan dibiayai oleh desa, melibatkan masyarakat secara keseluruhan tanpa memandang identitas dan latar belakang agar jadi satu, juga timbul rasa kebersamaan dan sekaligus rasa memiliki desa ini dengan baik. Sekarang waktunya makan. Tempat makan kali ini bukanlah tempat makan biasa. Dari sisi hidangan, pemandangan, sampai asal-usul berdirinya kafe yang begitu menarik. Dari ketinggian, pengunjung dapat menikmati pemandangan ke laut dan perbukitan sekaligus menikmati hidangan. Dari sisi sejarahnya, kafe ini milik mantan terpidana terorisme Ali Fauzi Manzi. Dia adalah adik kandung terpidana mati kasus bom Bali Amrozi. Melalui kafe ini, Ali Fauzi Manzi berusaha memperbaiki ekonomi keluarganya dan berbaur dengan masyarakat untuk melawan stigma. Setiap bulan, rata-rata pengunjung kafe mencapai 1.000 orang. Kafe Tebing memperkerjakan penduduk lokal sebagai karyawan. Nikmat banget berada di sini, tinggal pilih makanan dan minumannya juga beragam, asik banget. Wisata religi sudah, dan wisata toleransi kerukunan sudah. Sekarang saatnya cari oleh-oleh. Tapi sebelum berkunjung ke sentra oleh-oleh,
Kalian perlu tahu kalau Kabupaten Lamongan ini mengikuti ajang Indonesia Entrepreneur Challenge atau IEC 2023 yang diadakan oleh Tempo bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pariwisata. Ada 4 UMKM dari Kabupaten Lamongan yang berhasil meraih penghargaan IEC 2023. Mereka adalah Cool and Kind untuk kategori fashion, Haki Jaya untuk kategori produk kreatif, Biar Clean untuk kategori peralatan rumah tangga, dan Inspirasi Go untuk kategori pendidikan. Jadi, sudah tahu dong kita harus kemana untuk mencari oleh-oleh khas Lamongan yang tentunya sudah terbukti kualitasnya dan ketangguhan usahanya. Kita lanjut ke Haki Jaya. Yuk lihat-lihat dulu ada produk apa saja yang menarik di sana. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Ya, ini kita mau nanya-nanya dikit nih Pak. Kira-kira ada berapa jenis produk di Haki Jaya ini Pak? Saat ini di Haki Jaya, alhamdulillah kami sudah bisa menciptakan sekitar 15 produk variannya. Jadi ada beberapa dari rak piring, dari rak sudut, dan juga beberapa rak-rak lainnya. Lalu kira-kira Pak, ini pemasarannya itu kemana saja? Awalnya pemasarannya memang hanya di lingkup sekitar Lamongan aja. Alhamdulillah atas izin Allah saat ini kami sudah bisa kirim ke Jakarta, ke Sulawesi, Makassar tepatnya, Kalimantan, dan kota-kota pulau-pulau lainnya. Nah, kira-kira profil pekerja di sini tuh seperti apa sih Pak? Kalau pekerja di tempat kami, karena ikhtiarnya pemberdayaan masyarakat, jadi majority dari pekerja kami adalah masyarakat di sekitar tempat kami produksi. Nah, kira-kira langkah selanjutnya untuk Bapak, kan Bapak telah menjadi pemenang IEC 2023. Betul itu kira-kira langkah selanjutnya itu kayak gimana Pak? Saat ini memang kami tidak berpuas diri, jadi kami terus belajar. Saat ini kami masih mengikuti inkubasi bisnis yang dilaksanakan atau diberikan oleh IEC. Kami diajari bagaimana memanage usaha dengan baik dan benar, bagaimana memasarkannya untuk lebih luas, dan insya Allah kami juga diajari bagaimana produk kami bisa go global. Sudah belusukan dari pantai sampai puncak bukit Kabupaten Lamongan, tak elok rasanya jika tidak kulon nuwun dengan yang punya wilayah. Kami sudah berada di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan. Mari kita berbincang dengan Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yuronur Effendi MBA atau biasa disapa Pak Yes. Selamat siang Bapak. Baik, selamat siang. Ya, ini kan saya mau izin bertanya. Kan ini saya tadi udah jalan-jalan mulai dari ke pariwisata sampai ke UMKM-nya. Bagaimana sih Pak pemerintah Kabupaten Lamongan itu mendorong potensi pariwisata yang ada? Salah satunya untuk program pariwisata namanya adalah Ramasinta. Ramasinta ini adalah program kami, yakni kepanjangan dari pariwisata yang ramah dan terintegrasi. Apa maksudnya ramah dan terintegrasi? Tentu kita menyiapkan semuanya. Kita menyiapkan seluruh masyarakat untuk welcome terhadap kunjungan pariwisata atau wisatawan untuk datang ke Lamongan. Dan terintegrasi maksudnya kita mengintegrasikan ya semua sektor-sektor yang kita miliki ini dengan pariwisata. Misalnya di sektor pertanian ya, kita menggabungkan ini dengan kegiatan pariwisata. Misalnya banyak sekali sekarang festival-festival buah, festival semangka, festival melon, yang itu kita jadikan petik melon di lapangan ya. Di Lamongan ini juga kan ada UMKM Pak ya. Nah, Betul. ada berapa sih banyak pelaku pariwisata dan UMKM di Kabupaten Lamongan itu? Ada sekitar 215 ya UMKM yang cukup produktif, dan ada 97.600-an yang sudah mempunyai izin formal. Nah, termasuk pelaku usaha wisata yang kita miliki ini ada sekitar 113 orang ya, yang mendukung di dalam sektor pariwisata ini. Nah, ini juga terus kita dorong dengan berbagai kegiatan supaya kualitas mereka akan semakin berkembang. Terakhir nih Pak, mungkin ada apa yang Bapak inginkan agar UMKM sama pariwisata yang ada di Lamongan ini lebih maju? Ya, saya terus berharap lah dari kementerian-kementerian sebagai pembina di dalam UMKM ini bisa terus membantu kami, ya, khususnya
di dalam membantu untuk menggerakkan mereka lebih bergairah lagi. Lamongan Megilan. Lamongan Megilan, istilah yang tepat untuk daerah yang sangat luar biasa ini, baik dari sisi religi, sejarah, budaya, toleransi, kuliner, hingga wisata alam. Ayo dolen nang Lamongan.